Swastiastu, Pak Boni. Apa kabar? Om Swastiastu. Semeton Tribuners dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita sedang berada di salah satu lokasi di pusat kota Denpasar, yaitu di Renon, tepatnya di BNI Kantor Wilayah Denpasar. Dan masih bersama saya, Ojan, juga ditemani oleh Bapak Boni Kusuma. Nah, untuk kenyamanan kita dalam Inspirasi Bali kali ini, sebaiknya kita tetap melakukan protokol COVID, yaitu 3M ya. Setuju. Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sesi kali ini kita menyambangi BNI karena kami ingin memberikan sentuhan baru, khususnya dalam inspirasi ya. Dalam hal ini, biasanya inspirasi kita mengarah kepada inspirasi pribadi dan profil. Kali ini kita tambahin, yaitu ada produk juga yang menginspirasi. Dan nanti kita langsung mendapatkan informasi tersebut dari Pak Boni Kusuma, selaku Head of Consumer BNI Kantor Wilayah Denpasar. Karena sudah jaga jarak tadi Pak, ya, sudah juga masuk mencuci tangan. Untuk kita buka masker. Kita buka masker. Baik, Pak Boni, ini suasana memang masih suasana pandemi ya Pak ya. Tapi kita tetap semangat Pak. Makanya salah satu tujuan kami membuat acara Inspirasi Bali ini untuk tetap menyemangati masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi. Biar supaya tetap imunnya tetap terjaga. Pak Boni, ini biar kita mulai dulu lah dari profil Pak Boni. Tentu banyak juga nanti dari netizen kami, dari audiens kami yang ingin mengetahui Pak Boni lebih dekat. Bisa cerita Pak, bagaimana awal Bapak berkarir di BNI Pak? Oke, terima kasih beliau Jan atas kehadirannya di kantor wilayah BNI Denpasar. Izin saya menyapa dulu netizen atau audiens. Om Swastiastu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya Rahayu. Kepada Semeton Tribuners dan juga BNI High Mover, salam sehat semuanya buat kita semua. Harapannya kita semua selalu diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas dan memberikan kontribusi terbaik buat kita semua. Dan juga bagi Semeton Tribuners dan BNI High Mover yang saat ini mungkin sedang sakit atau mungkin terpapar COVID-19, kita doakan semoga segera lekas sembuh dan segera beraktivitas kembali. Terkait karir saya di BNI, bisa saya sampaikan bahwa saya meniti karir di BNI dimulai tahun 1994. Jadi kalau sampai tahun ini sudah berjalan sekitar 27 tahun. Awalnya saya masuk sebagai analis kredit dengan tugas menyalurkan pembiayaan baik ke UMKM, ke usaha-usaha kecil maupun ke bidang usaha yang lain. Kemudian di tahun 1998 sampai 2009 saya pindah ke unit treasury. Di situ saya banyak belajar terkait aktivitas atau transaksi treasury, dari money market, bagaimana caranya deposit dan juga borrowing, kemudian dengan forex, bagaimana kita transaksi falas, sampai juga transaksi obligasi di fixed income. Dan di treasury itu juga saya mendapat kesempatan untuk berkarir di kantor cabang luar negeri. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa BNI mempunyai 6 kantor cabang di luar negeri, dari New York, London, kemudian Hong Kong, Tokyo, Singapura, dan Seoul, Korea Selatan. Saya mendapat kesempatan tahun 2004 di BNI Hong Kong. Kemudian lanjut dari 2006 sampai 2009 saya di BNI London. Di situ juga saya mendapat kesempatan untuk beraktivitas dan bertransaksi di pusat keuangan dunia, yaitu BNI London. Tahun 2010 saya kembali ke Indonesia bergabung dengan divisi korporasi. Di korporasi saya juga memberikan pembiayaan tapi dengan skala yang lebih besar. Karena di situ saya membiayai alutsista. Alutsista itu alat utama sistem pertahanan. Baik dari
Sukhoi, tank, alat-alat senjata dan lain sebagainya. Saya banyak berhubungan dengan PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, kemudian Dahana dan lain sebagainya. Lanjut di tahun 2016 saya ditugaskan di kantor wilayah Malang. Jadi Malang itu areanya cukup luas, itu dari Pacitan sampai ke Banyuwangi. Jadi kalau Surabaya itu adalah daerah bawahnya. Lanjut dari tahun 2019 sampai sekarang ini saya mendapat tugas sebagai Head of Consumer BNI kantor wilayah Denpasar. Sampai sekarang akhirnya bertemu dengan beliau Ojan di sini. Terima kasih. Itu mungkin sekilas tentang bagaimana karir saya di BNI. Semoga membawa manfaat atau menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua, terutama Semeton Tribuners, dimanapun Anda berkarir, sepanjang konsisten dan disiplin, tentunya akan mendapat apresiasi dari perusahaan tersebut. Terima kasih, mungkin tuh beliau Jan. Wah, itu bukan sekilas Pak, Panjang. sepanjang itu. Sepanjang. Nah, mungkin Semeton Tribuners pengen tahu ya, apa sih yang membuat karir Bapak itu kok kayaknya kinclong gitu Pak? Ya, sampai ke luar negeri, sampai koordinasi dengan alusista ya, semua itu seperti apa sih Pak? Apa spirit yang Bapak pegang teguh nih, sampai bisa dipercaya ke posisi-posisi terbaik ini Pak? Pertama, kita harus bekerja di tempat di mana kita punya passion ya. Artinya kalau teman-teman senang jualan, ya bekerja di tempat jualan. Teman-teman senang berkarya seni, ya bekerja seni. Dan kebetulan saya passionnya adalah di perbankan. Nah untuk itu saya berkomitmen untuk terus mengupgrade diri, terus berkembang, terus belajar, sehingga setiap ada kesempatan-kesempatan itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya di BNI ini, ya tadi semua mempunyai kesempatan yang sama, tergantung bagaimana dia mengupgrade diri, memberikan kompetensi dan lain sebagainya. Mungkin itu, beliau Jan, yang bisa saya sampaikan. Semeton, jadi memang dari awal ya Pak, dari meniti karir tuh dari bawah ya, sampai di puncak seperti ini ya. Ada target-target ke depan lagi Pak, mau untuk secara pribadi gitu Pak? Tentunya kita ke depannya ingin lebih baik lagi ya. Jadi tadi setiap kita mempunyai passion apapun, sepanjang dikerjakan dengan disiplin, sepanjang kita menguasai produk knowledge-nya, saya yakin itu akan berhasil. Nah, saya sendiri ingin nantinya bisa membagi atau sharing ilmu saya mungkin dengan penerus-penerus saya, mungkin juga dengan adik-adik yang sekolah dan lain sebagainya. Saya mungkin dengan bergabung dengan sebagai pengajar lah seperti itu mungkin. Baik, Semeton, nah sekilas tadi sudah karirnya beliau, spiritnya beliau ya. Kita mau tanya Pak, dari keluarga nih, apakah rame-rame ikut ke Bali atau ada di Jakarta ya, karena kan setahu saya asalnya juga Bapak di Jakarta ya Pak ya. Oke, jadi ya tentunya karena kebutuhan organisasi mulai tahun 2019 saya ditempatkan di Denpasar ini, walaupun sebetulnya home base saya di Jakarta. Ya. Tapi itu tetap membuat saya semangat karena ini suatu tantangan buat kita. Kita bisa berkarir di mana saja, memberikan kontribusi di mana saja, dan tentunya tetap semangat. Ya. Dan apalagi Bali ini sebelum adanya COVID, ini adalah suatu daerah yang menarik. Ya. Sehingga saya pikir akan nyaman kalau kerja di Bali dengan fasilitas yang ada, dengan juga tempat-tempat wisata yang ada, dan sekaligus kita bekerja dengan baik. Gitu. Ya. Baik, Pak Boni, ya tadi karir sudah, keluarga sudah ya. Bagaimana nih pendidikan yang Pak Boni tempuh selama dari masih sekolah dasar hingga menuju tingkat tertinggi di pendidikan? Oke, terima kasih beliau Jan. Semeton Tribuners dan BNI High Mover, saya ini lahir di Jakarta, tapi tumbuh dan berkembang di Bandung, Jawa Barat. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah saya di Bandung. S1 saya ambil di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Kemudian saya lanjut ambil S2 di Institut Pertanian Bogor. Saya ambil jurusan agribisnis. Dan saat ini
Saya sedang menyelesaikan disertasi S3 saya dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, mohon doanya, mohon supportnya dari Semeton Tribuners dan BNI Hannover dan seluruh all netizen. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa menyelesaikan S3 sehingga tadi saya dapat mencapai cita-cita saya menjadi pengajar dosen di salah satu universitas di negeri ini. Amin, 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 amin. Ya kita doakan ya Semeton Tribuners supaya beliau disertasinya selesai tahun ini. Oke. Semeton Tribuners kembali lagi bersama Ojan di sini, masih bersama dengan Pak Boni Kusuma, dan tadi kita sudah mengenal beliau lebih dalam, dan rasanya tidak afdol kalau kita tidak bertanya juga terkait tentang BNI sendiri. Ya. Semeton Tribuners sudah banyak yang tahu tentang BNI yang merupakan BUMN pemerintah. Nah, bisa sedikit jelasin Pak, BNI itu kapan berdiri, kemudian sampai dengan sekarang ini sudah seperti apa, khususnya di wilayah Bali. Oke, terima kasih beliau Ojan, Semeton Tribuners. Jadi ya seperti kita ketahui bahwa Bank BNI berdiri 5 Juli 1946. Jadi hingga saat ini hampir berusia 75 tahun. Nah, dalam perkembangannya ya tentunya Bank BNI melayani semua aktivitas perbankan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita kembali ke fungsi perbankan, itu perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, alhamdulillah BNI bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik hingga kini, di mana untuk seluruh Indonesia kita punya sekitar 17 kantor wilayah. Nah, kantor wilayah Denpasar adalah salah satu kantor wilayah di BNI. Adapun area kerja kami meliputi Bali, NTB, dan NTT. Sampai ke tempat-tempat yang terpencil sana di Atambua, Rotendao, kemudian juga sampai ke Pulau Sumba. Nah, terkait kondisi perbankan kami di Bali, kami juga ada 3 kantor cabang utama di sini, maksudnya kantor cabang yang besar, itu ada di Denpasar, ada di Renon, dan ada di Singaraja. Kami pun mempunyai cabang di Bali ini sebanyak 52 cabang. Artinya masyarakat yang ingin beraktivitas bertransaksi dengan Bank BNI itu bisa menemui Bank BNI dengan mudah di seluruh Bali. Kami pun melengkapi juga dengan semacam branchless banking. Ada agen partner kami yang dapat berfungsi sebagai kantor cabang, itu bisa melayani transaksi perbankan di seluruh pelosok-pelosok desa atau banjar di Bali ini. Sehingga itu tadi lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dengan BNI, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, silakan bertransaksi dengan BNI, karena kami sudah menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang ada atau yang diperlukan buat Semeton Tribuner semua. Itu bagaimana Pak dalam mengawasi tim sebesar ini? Apa nih Pak, ada hal-hal yang paling menantang dalam kawasan yang begitu luasnya nih, Bali, Nusra? Jadi sebelum pandemi COVID, kita rajin dan rutin melaksanakan supervisi. Jadi saya sering ketemu teman-teman di cabang, di Mataram, di Kupang, dan sebagainya. Nah, namun dengan adanya pandemik ini kan adanya pembatasan-pembatasan nih, pembatasan jarak, pertemuan, dan sebagainya, ya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita sering melakukan Zoom, daring, atau dalam media online untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di NTB maupun NTT. Dan itu salah satu kunci di mana kita bisa merasa bahwa dalam kondisi kesulitan atau pandemi COVID ini, kita tetap bisa memberikan kontribusi yang terbaik karena kita selalu berkomunikasi secara intens. Ada hal-hal yang perlu eskalasi, didiskusikan atau perlu diputuskan. Ya, saat ini kita bisa berinteraksi atau komunikasi lewat Zoom. Ini nggak ada masalah karena teman-teman yang jauh-jauh pun dengan media Zoom ini tetap bisa berinteraksi dan komunikasi setiap hari. Demikian mungkin, Bli. Tentu di keadaan pandemi, ekonomi juga mengalami
kemerosotan, ya, khususnya di Bali. Apakah ada strategi atau hal-hal yang bisa memberikan kontribusi atau dampak terhadap pertumbuhan atau menjaga omset ataupun pendapatan dari BNI? Oke, baik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya kondisi pandemik ini, tentunya terjadi penurunan karena ada pembatasan-pembatasan pergerakan baik dari barang, orang dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kemunduran ekonomi kita juga. Dan selanjutnya adalah terjadi kelemahan daya beli, penurunan daya beli kita. Nah, dari sisi DPK atau dana dari masyarakat yang sebagian besar tadi menabung dengan kita, yang sebagian tadi besar memberikan kontribusi ke kita, itu otomatis berkurang, Pak. Jadi dari sisi tabungan berkurang, kemudian dari sisi katakan payroll yang tadinya orang punya penghasilan, punya kegiatan ini, itu pun berhenti. Nah, kemudian di sisi kredit, nah banyak yang kita kasih pembiayaan pun itu mengalami kesulitan untuk membayar atau memenuhi kewajibannya. Nah, di sini kita coba mengatasinya dengan melakukan komunikasi. Saya yakin di tengah kondisi sulit ini masih ada potensi-potensi yang bisa kita gali. Contohnya di sisi tabungan atau DPK masih banyak sektor-sektor yang yang tidak sangat terdampak oleh kondisi Covid. Contohnya sektor kesehatan. Ya, kita tahu sekarang kebutuhan orang akan vitamin cukup besar, kemudian juga alat-alat kesehatan dan lain sebagainya cukup besar, sehingga saya melihat itu masih bisa memberikan kontribusi ke kita. Kemudian sektor pertanian. Nah, orang selama ini menganggap bahwa kalau mendengar Bali itu langsung sektor pariwisata. Yeah. Nah, dengan adanya pandemi ini tentunya kita sangat terdampak sekali pariwisata. Hotel kita sangat kosong, kemudian juga kafe, restoran dan lain sebagainya juga tidak ada turis sama sekali, bahkan kafe-kafe pun tutup. Ya. Nah, karena tidak ada kunjungan turis baik domestik maupun dari internasional. Ya. Tapi tadi di tengah kesulitan ini kita masih bisa mengupayakan potensi-potensi yang bisa kita gali. Di antaranya adalah tadi sektor pertanian. Di Bali sendiri kalau kita lihat beberapa sektor pertanian yang bisa terus kita tingkatkan adalah di sektor pertanian seperti katakanlah umbi porang ya, sekarang ini lagi booming ya, petani porang. Petani porang, kemudian juga saya lihat di sini ada asparagus, itu di daerah Badung, dan juga ada jeruk kintamani, dulu pernah terkenal. Nah, mungkin Bali sendiri dulu dengan subaknya itu pernah terkenal sebagai penghasil padi loh sebetulnya. Tapi kadang kita lihat bahwa area-area sawah kita sekarang ini udah dijadikan pembangunan gitu, makanya agak berkurang. Tapi kita optimis bahwa pandemik ini segera akan berakhir, kemudian ada vaksin juga yang bisa membantu kita untuk beraktivitas, dan juga kita sudah mulai mengupayakan sektor-sektor lain di bidang pariwisata, ya kita bisa pelan-pelan bisa recovery dengan baik, walaupun secara pertumbuhan ekonomi masih negatif di Bali ini. Mungkin itu, Bli. Wah, tapi menarik tadi pas bilang porang dan asparagus itu, Pak. Ini kan UKM-UKM ini kan baru mulai menjajaki ya. Apa kira-kira produk atau sesuatu yang ditawarkan kepada UMKM seperti porang dan pengusaha porang dan asparagus tadi? Adakah mungkin, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat petani-petani yang katakanlah skala kecil, ada beberapa kelemahan ya, bukan kelemahan, mungkin kekurangan yang harus yang mesti gitu. Pertama, kualitas sumber daya manusianya yang selama ini katakanlah melakukan bidang pertanian dengan manual atau biasa saja reguler. Kemudian pembiayaan juga mereka terbatas. Ketiga, pemasaran, mereka hanya memasarkan dalam bentuk skala kecil. Nah, di sini kita mencoba membantu para petani porang ini atau petani asparagus maupun Bali. Ya, tentunya pertama-tama adalah kita membantu di sektor pembiayaannya. Kita ada pembiayaan KUR namanya, kredit usaha rakyat, yang kita prioritaskan untuk membantu petani-petani maksimal jumlahnya 500 juta. Itu, tapi tidak hanya pembiayaannya kita bantu, kita juga melakukan pendampingan bagaimana cara mengolah
pertanian itu sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi kita melakukan pendampingan, penyuluhan, pengawalan dan sebagainya dari mulai menanam sampai dengan panen. Yang ketiga, kita juga membantu pemasarannya nih, beliau Jan. Karena kita lihat mereka masih pemasaran terbatas. Nah, di era digital ini kita coba memasarkan melalui media-media sosial yang ada. Jadi dengan ada memanfaatkan media sosial ini, harapannya market share masyarakat itu lebih luas lagi, tidak hanya ke Bali, di Bali aja, bisa jadi ke provinsi-provinsi lain yang membutuhkan. Ya, mungkin kalau dari Bali bisa ekspor ke Jawa, kemudian juga ke Nusa Tenggara dan Timur, Papua, sama Kalimantan dan sebagainya. Jadi itu memperluas area pemasaran dari petani. Ya kita coba membantu mereka, bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau mereka sudah berhasil akan kita ekspor ke luar negeri. Kita juga tadi bercabang-cabang di luar negeri yang bisa bantu bagaimana cara mengekspor dari barang-barang ini sampai ke luar negeri. Ini semoga kita bisa memberikan bantuan yang full ke petani-petani kita sehingga mereka istilahnya naik kelas lah dari petani yang tadinya sederhana menjadi petani yang modern dan ekspor oriented. Itu sih harapan kami di BNI. Luar biasa, makin lancar ini Pak Boni ya. Dan Semeton Tribuners, sekilas tadi kita sudah bahas tentang beberapa program ya, tapi kami akan kembali untuk menjelaskan salah satu produk unggulan yang dibuat khusus untuk di Bali. Kita kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini, masih ditemani oleh Pak Boni Kusuma. Tadi kita sudah bahas terkait UKM ya dan beberapa strategi, tapi kita pengen lebih spesifik tentang strategi BNI ke depannya seperti apa sih Pak? Oke, baik beliau Jan dan Semeton Tribuners. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita kerjakan ke depan dari BNI. Yang pertama tentunya kita terkait kualitas kredit. Tadi kita sampaikan bahwa ada penurunan ekonomi sehingga banyak debitur-debitur kita mengalami kesulitan. Nah, ini kita dampingi sedemikian rupa sehingga nanti mereka bisa bangkit dan kembali lagi untuk memenuhi kewajibannya di kita. Kemudian sekarang ini kan era digital nih. Jadi kita ingin memanfaatkan digital ini untuk aktivitas perbankan juga. Nanti lebih lanjut nanti akan saya jelaskan beberapa produk, diantaranya ada mobile banking. Jadi Semeton Tribuners tidak perlu datang lagi ke bank, hanya dengan menggunakan handphone bisa melakukan transaksi, bisa ngecek aktivitas, kiriman uang dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada tabungan yang kita angkat dari kearifan lokal, itu tabungan YAT-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Tabungan YAT-nya itu adalah tabungan terkait aktivitas umat Hindu di Bali ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa umat Hindu mempunyai aktivitas upacara dari sejak lahir sampai dewasa bahkan sampai meninggal. Ya, nanti lebih lanjut akan saya jelaskan. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Jadi kita coba memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang kita rasa kompeten untuk itu, sehingga mereka sudah berjalan bisa dengan baik, kemudian juga mereka juga punya karakter yang baik, punya passion yang baik, sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk yang baik juga ke depannya. Selanjutnya tentunya kita tadi ingin juga meningkatkan tabungan di BNI ini. Salah satu tabungannya adalah dalam bentuk dari edisi-edisi atau merchant yang ada di outlet kita. Jadi dengan adanya kartu kredit di merchant-merchant tersebut, ini bisa menambah tabungan kita. Nah, next-nya adalah bagaimana kita meningkatkan bisnis internasional nih, beliau Jan. Ini yang paling penting. Kita ingin menaikkan kelas pengusaha-pengusaha kita ke kelas eksportir, sehingga nanti bisa ekspor ke internasional, ke negara-negara lain. Kita bisa fasilitasi karena ada cabang-cabang di luar negeri kita. Next-nya juga, nah ini mungkin yang perlu kami sampaikan juga, kita BNI punya perusahaan anak. Jadi ada asuransi, BNI Life, ada sekuritas, BNI Sekuritas, kemudian juga ada BNI Asset Management, nah ada juga BNI Multifinance. Nah itu melengkapi bisnis perbankan yang ada di kita. Mereka bisa katakanlah
Semeton Tribuners perlu asuransi, ya ini bisa berhubungan dengan BNI Life. Kemudian juga kalau yang senangnya jual beli saham, kemudian juga jual beli obligasi, ini ada BNI Sekuritas dan lain sebagainya. Nah yang terakhir bisa juga saya sampaikan di sini mengenai human capital yang ada di BNI. Jadi kita membuka lebar kesempatan buat Semeton Tribuners yang kami rasa kompeten di bidang perbankan untuk bergabung dengan kita, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Diharapkan kita tumbuh berkembang bersama BNI. Itu sih secara strategis kita ke depan, beliau Jan. Baik Pak Boni, terima kasih. Kita rehat sebentar ya sebelum masuk ke produk inti yaitu tabungan niatnya. Oke, Semeton, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, Semeton Tribun, kembali lagi seperti tadi kita sampaikan bahwa kita akan sampai di salah satu produk unggulan ya, yang produk ini mungkin hanya ada di Bali ya dengan nama tabungan niatnya. Bisa tolong Pak dijelaskan apa ini tabungan niatnya dan kira-kira kenapa masyarakat atau Semeton di Bali perlu tabungan niatnya ini? Memang betul, kami ini saat ini mempunyai satu produk yang boleh dibilang produk unggulan dari BNI di Denpasar ini, dan saya pikir juga ini salah satu-satunya produk yang ada di Bali untuk saat ini. Produknya adalah penasihatnya, ini bentuknya tabungan, di mana tabungan ini adalah untuk mengumpulkan dana terkait kebutuhan aktivitas umat Hindu yang ada di Bali maupun di seluruh Indonesia. Jadi sejak dalam kandungan mungkin ya, sejak dalam kandungan, lahir, berkembang menjadi dewasa, menikah, dan akhirnya meninggal, itu ada upacara-upacara tertentu yang harus dilaksanakan, dan ini tentunya akan memakan biaya yang cukup banyak. Kalau Semeton Tribuners mengupayakan biaya itu secara mendadak, tentunya akan mengalami mungkin kesulitan atau juga kekurangan ya, karena sifatnya itu kan mendadak. Nah untuk itu tabungan IATnya ini hadir untuk mempersiapkan dana-dana kegiatan upacara tersebut dengan baik jauh-jauh hari, sehingga nanti pada hari hanya Semeton Tribuners dapat melaksanakan upacara itu dengan baik dan nyaman. Nah tabungan IATnya ini sendiri ya Pak Boni, apa ada unsur asuransi atau murni tabungan Pak? Nah jadi asuransinya ada. Okay. Itu pertama ada yang melekat di tabungan itu sendiri. Tapi itu benefitnya tentunya pada saat kecelakaan atau meninggal hanya sampai ke selesainya angsuran itu. Jadi sistem tabungan niatnya adalah Semeton Tribuners membuka tabungan, kemudian memberikan iuran ya atau pembayaran setiap bulan. Mulai dari 100.000 sampai batas waktu tentukan kira-kira untuk apa penasihat tabungan niatnya ini dipergunakan. Misalnya untuk untuk dalam kandungan, kemudian dalam perkawinan dan lain sebagainya. Nah ini pada saat membuka rekening tabungan nasihatnya otomatis mendapat asuransi. Cuman benefitnya asuransi ini tidak hanya sampai pada pembayaran pelunasan. Kalau misalnya di tengah jalan terjadi kecelakaan atau mungkin meninggal dunia. Nah, ada juga asuransi yang cover jiwa. Jadi itu juga ada premi khusus bisa dibayarkan oleh Semeton Tribuners, sehingga nanti pada saat kecelakaan meninggal mendapat benefit lebih dari tadi benefit yang asuransi yang melekat di tabungan. Jadi ada dua jenis tabungan asuransinya. Asuransi yang melekat di tabungan itu sendiri, kemudian asuransi yang dibayar sendiri oleh Semeton Tribuners. Tentu benefitnya lebih luas lagi atau lebih besar lagi daripada asuransi yang melekat. Tapi walaupun itu nggak dilakukan, tetap Semeton Tribuners mendapat asuransi pada saat membuka tabungan otomatis ya. Baik Pak, tadi sudah kita bahas tentang asuransinya ya. Kemudian ini ada batasan usia nggak Pak? Minimalnya berapa sampai berapa gitu? Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah tabungan niatnya itulah tabungan berjangka untuk perencanaan upacara keagamaan. Syarat dan ketentuannya pertama adalah tentunya nasabah ini individu perorangan, bukan perusahaan. Dari perorangan, kemudian warga negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
kemudian ada fotokopi dan lain sebagainya. Itu pembukaan seperti biasa gitu. Kemudian untuk siapa tabungan niatnya ini? Ya ini kita khususkan Semeton Tribuners yang sudah berusia antara 17 sampai 63 tahun. Ini yang bisa kita cover untuk aktivitas keagamaannya. Kemudian atau nanti sampai tahun usia 65 itu udah jatuh tempo. Kemudian untuk usia 5363 ini mohon maaf ini tidak bisa di cover asuransi tambahan tadi. Tapi asuransi yang melekat itu ikut. Tapi untuk asuransi tambahan ini sudah melebihi ketentuan yang diberikan oleh asuransi. Kemudian ini teknisnya cukup mudah. Begitu buka rekening, kita hanya menyetor 100.000 untuk pembukaannya. Nah selanjutnya itu silakan setornya bebas karena itu sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan pada saat upacara keagamaan yang direncanakan nanti. Kemudian ya kita tanggal debet sepanjang tanggal lah dari tanggal 1 di sini sampai tanggal 28 setiap bulannya. Itu sih secara teknis. Tapi kalau Semeton Tribuners penasaran, ya silahkan berkunjung ke outlet-outlet BNI yang tersebar di seluruh Bali ini, bisa lebih detail lagi, kemudian juga bisa langsung membuka tabungan niatnya. Ya, Semeton pasti sudah nggak sabar, Pak. Pengen buru-buru datang sekarang juga. Terima kasih. Sedikit lagi tambahan Pak nih. Sesungguhnya apa sih spesifiknya perbedaan tabungan niatnya ini dengan tabungan umumnya sih Pak? Jadi biar masyarakat tahu persis bahwa uniqueness-nya itu di mana. Tabungan niatnya ini memang berbeda dengan tabungan biasa. Di sini ada 4 keunggulan yang membedakannya dari tabungan biasa. Pertama, fleksibel, kemudian juga kedua, penarikan setoran tambahan bisa dilakukan, ketiga adalah kepastian, keempat adalah cover asuransi. Fleksibel dalam arti menentukan setoran bulannya itu bebas, berapa saja, dan juga jangka waktunya disesuaikan dengan rencana yang akan dilakukan. Kemudian penarikan setoran tambahan, nah ini juga dapat dilakukan, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu, dan besarannya pun tertentu. Selanjutnya tadi perlu kepastian ya, kepastian bahwa dana rencana IAT-nya ini, penabungnya itu bisa dilakukan setiap tanggal 1 sampai tanggal 28 dan juga sangat mudah bisa dilakukan di setoran di mana saja. Yang keempat tadi ada cover asuransi, tapi cover asuransi yang melekat dengan tabungan IAT-nya ini. Jadi saya pikir ini keunggulan ini cukup membuat Semeton Tribuners nyaman lah untuk membuka tabungan IAT-nya ini. Ya. Apakah boleh dalam pembukaan tabungan niatnya ini dilakukan oleh sebuah institusi? Ya seperti kita ketahui kan bahwa ada institusi yang mau membiayai karyawannya dalam berbagai hal gitu. Apakah ini boleh? Jadi dari awal tadi kita sampaikan bahwa penasihatnya ini khusus untuk perorangan. Tapi kalau dikaitkan dengan institusi, saya pikir pasti institusi ada karyawan-karyawannya kan. Nah, jadi institusi bisa ikut penasihatnya ini untuk karyawan-karyawannya, bukan institusinya. Kalau nanti iurannya di cover oleh perusahaan itu akan lebih baik lagi. Di sini saya menyampaikan bahwa perusahaan dengan katakanlah minimal 25 karyawan itu bisa mengikuti penasihatnya dengan mendapatkan cashback sejumlah tertentu dari kita. Nah ini makanya Semeton Tribuners kalau yang sudah bekerja pastikan perusahaannya ikut penasihatnya untuk karyawan-karyawannya semua sehingga bisa merencanakan kegiatan agamanya dengan lebih baik lagi. Nah ini kan pasti tentunya Semeton Tribuners sudah nggak sabar nih Pak mau datang dan buka gitu. Di mana sih Pak sebetulnya tempat-tempat yang menerima untuk pembukaan tabungan niatnya ini? Semua outlet BNI yang ada di Bali maupun di luar Bali itu sudah siap menerima pembukaan penasihatnya ini. Sehingga saya pikir lebih baik Semeton Tribuners segera datang ke outlet kami, segera membuka rekening penasihatnya, dan nggak pakai nanti. Mungkin itu, Liojan. Nggak pakai nanti ya. Oke, baik. Baik, Semeton Tribuners, saya pikir sudah cukup jelas terkait penasihatnya ini.
mengenai fiturnya, mengenai manfaatnya dan kelebihannya serta lainnya. Nah, tentunya saya berharap Semeton Tribuners segera mendatangi outlet kami, membuka rekening, kemudian juga membuka tabungan diatnya. Semeton Tribuners, tunggu apa lagi? Rencanakan diatnya, nggak pakai nanti. Main-main ke BNI. Kita tutup acara kita yang sangat menarik ini tentu dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.